kaki Gunung Telut berdiri sebuah kompleks candi terbesar di Jawa Timur yang menjadi saksi perjalanan panjang sejarah Nusantara. Tempat ini dikenal sebagai Candi Penataran, sebuah warisan budaya yang memiliki hubungan erat dengan masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Candi Penataran terletak di Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kompleks candi ini merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Jawa Timur dan menjadi salah satu peninggalan penting dari masa Kerajaan Kediri hingga Kerajaan Majapahit. Berbeda dengan kebanyakan candi yang berdiri sebagai bangunan tunggal, Candi Penataran terdiri atas beberapa bagian bangunan yang tersusun dalam satu kawasan. Adapun salah satu daya tarik utama Candi Penataran adalah relief-relief yang menghiasi dinding bangunannya. Relief tersebut bukan sekedar hiasan, melainkan media penyampaian cerita, nilai, moral, dan ajaran kehidupan pada masa lampau. Selain itu, arsitektur Candi Penataran menunjukkan perpaduan antara seni, teknologi, dan kepercayaan masyarakat Hindu Jawa kuno. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai Candi Penataran, kami akan berbincang dengan Bapak Dwi Cahyono selaku narasumber kita pada siang hari ini. Baik, Bapak, mohon diperjelaskan secara singkat saja tentang candi ini. Ya, baik. Jadi salah satu candi yang ada di Jawa Timur dan masuk pada kategori candi yang paling besar itu adalah Candi Penataran. Candi Penataran cukup alasan untuk kita sebut sebagai candi negara dan lintas masa. Saya katakan lintas masa karena candi ini sudah dibangun awal itu di era akhir Kerajaan Kediri, di era pemerintahan Raja Srengga atau Raja Kertajaya, atau disebut juga oleh para rakyat dengan Dandang Gendis. Keberadaan Penataran yang dalam era Kediri, sebagaimana diberitakan pada prasasti di dekat tadi itu ada prasasti, itu namanya prasasti Pala. Prasasti yang mengeluarkan, yang memerintahkan untuk menuliskan itu adalah Raja Srengga atau Raja Kertajaya atau Dandang Gendis pada akhir abad ke-11 Masehi. Isinya itu menetapkan desa Pala, desa yang bernama Pala sebagai desa perdikan untuk kepentingan bangunan suci. Bangunan suci, ya, bangunan suci. Bangunan suci itu adalah candi yang konon disebut dengan Candi Pala. Jadi sebelum dinamai Candi Penataran seperti sekarang, candi ini disebut dengan Candi Pala. Candi Pala adalah candi yang secara khusus digunakan untuk memuja dewata yang menaungi Gunung Kelut, ya, yang dalam kitab Nagara Kertagama disebut dengan Yang Acalapati. Nah, setelah masa Kediri akhir, keberadaan Candi Penataran berlanjut sampai dengan masa Singasari dan seterusnya lebih dikembangkan, lebih dibesarkan. Itu di era Majapahit. Nah, apa yang kita lihat sekarang sebagian besar adalah candi-candi dari era Majapahit, termasuk candi di mana sekarang saya berada. Ini merupakan salah satu di antara berbagai komponen arsitektur yang ada di Candi Penataran. Ya, letaknya ada di halaman yang pertama. Jadi di belakang ini adalah tembok yang memisahkan halaman 1 dan halaman 2. Ada 3 halaman. Dia ada di halaman yang pertama. Candi ini lazim disebut Candi Angka Tahun karena pada ambang pintunya itu ada kronogram, ada angka tahun, ya, yang menunjuk pada tahun Saka 1291 Saka yang dimasehikan jatuh pada tahun 1369 Masehi. Itu di era pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Jadi dengan demikian candi ini adalah candi yang dibangun di masa Hayam Wuruk. Ya. Yang menarik perhatian kita di depan Candi Angka Tahun, kita mendapati ada 2 arca, ya. Ada yang di sebelah kanan dan ada yang di sebelah kiri. Yang satu adalah berjenis kelamin
laki-laki, yang satu berjenis kelamin perempuan. Keduanya itu sepasang. Ya. Yang ada di sebelah barat, yang laki-laki itu adalah salah satu penjelmaan Dewa Wisnu ke dunia, atau yang seringkali disebut dengan Awatara Wisnu. Wujudnya sebagai Parasurama Awatara. Di Rama yang membawa senjata berupa parasu, berupa kapak. Ya. Adapun yang ada di sebelah kiri itu adalah saktinya. Sakti itu artinya istri, istrinya. Salah satu di antara dua istri Dewa Wisnu, yang satu Laksmi, yang satu Sri. Nah, yang hadirkan di Candi Penataran, tepatnya di depan Candi Angka Tahun itu adalah Arca Dewi Sri. Inilah Arca Dewi Sri. Arca Dewi Sri. Jadi ini adalah relatif utuh ya, walaupun ada beberapa bagian yang hilang. Dari mana kita bisa mengidentifikasikan bahwa itu adalah Arca Dewi Sri? Pertama kita bisa mencermati apa yang dipegang oleh tangannya. Ini bertangan 4 ya, catur byuja. Tangan belakang yang sebelah kiri ini membawa apa yang disebut dengan sangka. Sangka itu adalah cangkang kerak yang bisa digunakan untuk trompet ya, bisa ditiup. Nah, sangka ini adalah senjata yang biasa juga dibawa oleh Dewa Wisnu, suaminya. Ya. Nah, kemudian yang satu lagi, ini sayang sekali pecah. Ini ada dua kemungkinan. Ini bisa berupa kebut lalat, gitu ya. Namanya, kalau istilah Sanskertanya disebut cawara. Atau dalam beberapa arca Dewi Sri yang lain, ini berupa ulir padi. Ulir padi. Nah, kenapa ulir padi? Karena Dewi Sri itu secara khusus, baik itu di Jawa, di Bali, di Sunda, itu diidentifikasikan sebagai Dewi Padi, Dewi kesuburan. Khususnya adalah kesuburan tanaman, dan lebih khusus lagi adalah tanaman padi. Oleh karena itu, masyarakat petani secara khusus memuja Dewi Sri sebagai Dewi Padi. Sebenarnya bukan hanya di Jawa, di mana Dewi Sri itu dipuja, diarcakan, gitu, tapi juga di Bali. Di Bali disebut dengan Sang Hyang Sri. Di Sunda disebut Nyi Pohaji, ada kata Pohaji di depannya. Nyi Pohaji Sang Hyang Sri. Nah, bahwa ini adalah Dewi Padi, ini terletak jelas itu pada sandaran sisi belakang. Di sandaran arca di sisi belakang itu dipahatkan padi yang sudah berbuah. Ini adalah padi yang sudah isi ya, sudah berbuah gitu. Sementara yang di bawahnya itu jenis padi-padian. Masyarakat Jawa menyebutnya ini dengan cantel, gitu ya. Jenis padi-padian. Candel, ada banyak padi-padian, ada padi, ada candel, ada juwawut, gitu ya. Ada orang yang menyebut sorghum dan seterusnya ya. Nah ini dengan adanya relief ini, maka identifikasi bahwa ini adalah Dewi Sri ini cukup asap, gitu ya. Nah, kemudian yang di bagian bawah ini untuk melengkapi unsur pertanian itu kan harus ada air. Air ini digambarkan kolam air yang dipenuhi oleh watrate, gitu ya. Dengan adanya harga ini menjadi petunjuk bahwa pemujaan kepada Dewi Sri ini sudah hadir di Jawa itu pada masa Hindu-Buddha. Pada jelas sekali di masa Majapahit sudah hadir ya, antara lain apa. Nah, tradisi pemujaan Dewi Sri itu masih selalu dibiarkan. Di Jawa, Dewi Sri itu seringkali dihadirkan bersama dengan pasangannya, yaitu Sedono. Sehingga muncul sebutan Sri Sedono. Sedono adalah pasangan suaminya gitu, dan Sri itu adalah istri Sedono. Keduanya adalah sepasang dewata yang seringkali dihubungkan dengan padi. Nah, dua arca Sri dan Sedono oleh masyarakat Jawa itu seringkali disebut dengan loro blonyo. Ya. Atau juga yang sekarang itu dari bahan terakota, tanah liat bakar kayak lampak di terakota. Pada rumah-rumah Jawa, terutama rumah petani Jawa, arca Sri Sedono atau loro blonyo itu acap kali ditempatkan di sentong tengah. Di sentong tengah ini adalah tempat khusus
pada masyarakat petani di Jawa yang secara khusus digunakan untuk memuja dewata yang sangat berhubungan dengan keseharian hidup sebagai petani ya. Oleh karena itu, centong tanah itu secara khusus diperuntukkan pada Sri Sudono. Dan yang menarik perhatian kita, ketika terjadi musim panen, ada pesta lepas panen gitu ya. Masyarakat Jawa seringkali mengarak boneka yang dibuat dari unsur-unsur tanaman padi. Ada dari padinya, dari jeraminya, gitu ya, dari daunnya dan sebagainya. Nah, patung atau arca yang dari unsur tanaman itu, khususnya padi itu, bergambarkan Sri Sudono dan itu diarak. Itulah yang kemudian disebut dengan arak Sri Sudono, itu diarak. Gitu ya. Diarak sedikit berjalan bentuk seperti kirap itu ya, kirap terkait dengan tumpeng dan seterusnya. Ini adalah upacara tahunan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, terutama setelah panen tiba. Upacara syukur ketika mereka sudah mendapatkan hasil seni yang menurut keyakinannya berkah hasil bumi, yaitu berlimpahnya panen padi itu antara lain berkat anugerah yang diberikan oleh Dewi Sri dan pasangannya yaitu Sudono. Nah, inilah salah satu arca yang ada di Candi Penataran di antara banyak sekali arca. Tapi yang salah satu yang unik dan tradisinya masih berlanjut sampai sekarang itu adalah arca Dewi Sri. Nah, Kalau upaya pelestariannya, nah jadi di masyarakat petani Jawa, tradisi yang berhubungan dengan ritus Sri atau pemujaan kepada Sri atau upacara ritual yang berhubungan dengan Dewi Sri itu tidak semuanya masih dilakukan. Ya, di Jawa Barat cukup lestari para petani-petani di Jawa Barat. Di Bali lestari. Bahkan di Bali ada pura khusus yang ditempatkan di sekitar persawahan itu ditujukan kepada Dewi Sri di Bali. Adapun di Jawa itu hanya di beberapa tempat tertentu. Banyak di antara petani yang sekarang sudah tidak lagi lakukan pemujaan pada Dewi Sri, baik kirap pada waktu upacara lepas panen atau bahkan patung Loro Blonyo yang ditempatkan di Centong Tengah itu juga seringkali juga sudah tidak kedapatan hadir. Karena malahan sudah berubah fungsi menjadi tempat lain, misalnya tempat tidur atau misalnya setelah Islam masuk benar dijadikan sebagai musolanya gitu ya. Jadi tapi sebagai tradisi saya kira ini merupakan satu kekayaan budaya Jawa, lingkungan agraris. Tradisi yang berkaitan dengan Dewi Sri ini perlu untuk dilestarikan, terutama dalam kaitan dengan program pemerintah yang disebut dengan ketahanan pangan. Ya. Ini salah satu di antara hal yang penting dalam kaitan dengan ketahanan pangan itu adalah pangan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok pada masyarakat Jawa yang untuk makanannya itu lazim mengkonsumsi padi, maka budidaya tanaman padi ini sangat penting. Dan dalam kaitan dengan budidaya tanaman padi sering sebagai media upacara itu di masa lalu ya, atau oleh masyarakat petani bahwa ya masyarakat sekarang bukan tradisi yang berkenaan dengan Sri padi ini dan masih bisa berlanjut dan tradisinya ini bisa memanfaatkan paling tidak memberi spirit masyarakat petani itu untuk mendapatkan sukses. Nah, dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Candi Penataran merupakan salah satu warisan budaya nasional. Candi Penataran memiliki nilai edukasi yang sangat tinggi. Melalui situs ini, kita dapat mempelajari sejarah-sejarah kerajaan-kerajaan besar Nusantara, perkembangan seni bangunan, serta kehidupan masyarakat pada masa lampau. Oleh karena itu, pelestarian Candi Penataran menjadi tanggung jawab kita bersama. Candi Penataran bukan hanya kumpulan batu yang tersusun rapi. Ia adalah saksi bisu perjalanan panjang peradaban Nusantara, khususnya pada masa kejayaan Kerajaan Kediri dan Kerajaan Majapahit. Melalui situs ini, kita dapat belajar bahwa sejarah bukan hanya sekedar masa lalu,
melainkan warisan yang harus dipahami dan harus dijaga agar generasi selanjutnya bisa menikmati